Pertama, ajak ke tempat yang bisa membuat pikiran terbuka. Melihat banyak orang, kita akan melihat banyak kisah, banyak cerita dari setiap perjalanan. Mampir ke rumah teman, mampir ke rumah sahabat, kita bisa melihat, mendengar, saling mengambil pelajaran dari cerita kehidupan mereka. Sehingga tidak selalu melulu, kita ini kan membanding-bandingkan kelebihan orang dengan kekurangan kita. Nah, yang perlu kita sadari bahwa orang yang kita lihat lebih, itu pasti juga punya kekurangan. Mendengar kekurangan itu, maka kita akan membandingkan bahwa betapa bersyukurnya kita ya mama, ya papa, bahwa di tengah kehidupan kita yang kadang tidak seperti mereka, kita masih bisa bersama, masih bisa jalan-jalan, masih bisa kumpul dengan anak. Kalau ngedengar tadi cerita temen mama itu, buat ketemu aja susah. Buat di hari Sabtu Minggu aja nggak dapet. Buat jalan-jalan di tempat yang paling dekat ke mall aja udah nggak ketemu. Cuma nonton 2 jam nggak ada waktu. Tuh alhamdulillah. Habis silaturahmi, jalan-jalan, dapat pelajaran hidup bahwa jangan melihat selalu kelebihan orang tanpa belajar. Mereka juga punya kekurangan yang kita bisa ambil pelajaran. Daripada kemudian kekurangan kita menjadi awal mula pertikaian. Kan begitu dah. Ya itu kan kalau misalnya kita mau keluar berdua aja udah bosan, kayaknya udah sering banget nih berdua jalan-jalan. Emang udah bosan ngeliat dia aja tuh udah. Dia lagi. Nah. Bagaimana ajak teman-temanmu yang saya bilang biar nggak bosan. Tapi Tat, gini loh. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Aku kan udah nikah Berapa tahun? Baru boleh ditanya. Menikahnya? 19 tahun. 19 tahun. Wah, sudah lebih lama. Iya, lebih lama. Iya, 19. Tapi kan Tat, maksudnya dari awal nikah ke 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah sekarang mau 19 tahun tahun ini nih ya. Nah itu gimana caranya supaya, Ustadz juga kan 13 tahun nih. Ya. Supaya kayak 5 tahun lagi deh. Kayak misalnya awal-awal lagi tuh gimana? Ya. Cari yang baru. Dari nol lagi. Solusi banget. Dari nol lagi. Ya. Dari nol lagi kalau gitu. Dari nol lagi. Emang kan mau bensin. Ya gimana tuh, Ustaz? Kita udah 19 tahun, tapi pengen ada suasana kayak baru 5 tahun. Enggak dari 5 tahun lah, 5 tahun itu kayaknya ada percobaan setahun 2 tahun lah ya. Setahun 2 tahun. Ya. Secara Dan fisik baru udah ya. berubah, secara ngeliat udah setiap hari, apapun udah kita jalani bersama, gimana caranya supaya giroh-giroh kayak semangat-semangat itu muncul lagi gitu. Ya pertama orang tahun pertama, apalagi bulan kedua, ketiga itu bulan madu kan. Ya. Nah, supaya tahun ke-10, ke-5, ke-15 tidak menjadi bulan-bulanan, maka tambah madunya. Tambah madunya. Aduh, Tat. Biar manis. Madu-madu kehidupan itu banyak cara. Langsung gerah Tat kalau itu Tat. Aduh. Ini maksudnya madu pemanis kehidupan. Tetap cantik di depan suami. Tetap dandan di depan istri. Jangan asal-asal. Tua begini. Lagu lu udah kayak anak muda. Ini yang gak bener. Tetap dandan, penampilan. Di luar boleh solehah, di dalam Solehot. Nah, Solehah di dalam solehot. Ya. Tapi udah nggak pantas lo jadi solehot kayak begitu. Kalau waktu setahun 2 tahun sih masih pantas. iya sih, kalau udah tua, kok gue jijik banget. Jangan begitu. Hargai upaya orang. Masa, kok gue lebih kegeli ngeliatnya. Iya. Buanan begini. Iya, maksudnya kita kan perempuan tuh perubahan badan itu Nah, ya, ya, kan? apalagi setelah Kalau melahirkan. misalnya udah jadi solehot nih, yang tadinya rata jadi melendung 3D gitu. Ada istilah 3D ya? iya. Kayak Baymax. Gitu. Ya, balik lagi ya. Saya melihat kalau saya nih 13 tahun itu belum seberapa dibanding kakak yang 19 tahun. Tapi bicara soal jenuh bosen, ada dikit lah. Coba-coba enggak, Mbak April mana teleponnya? Dikit tuh biasa itu. Ya. Tapi memperbaiki sikap. Badan, wajah, itu Jadi belakangan ya? alamiah. Iya. Pasti satu Ya. waktu akan pudar, akan keriput, akan tidak lebih cantik dibanding di masa lalu. Tapi akhlak yang membuat hati tenang, jiwa tentram. Ini yang bikin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Khadijah sudah wafat, beliau tetap mengenang sebagai istri yang istimewa, sampai membuat
Sayyidatuna Aisyah itu cemburu, padahal udah nggak ada orangnya, udah meninggal, tapi kenangan itu tetap menempel, nggak lekang kan? Tidak adanya aja masih terus menempel, apalagi saat adanya. Lah bagaimana kita nih para istri, jangan sampai adanya dianggap tidak ada. Ketika ditanya suaminya oleh perempuan lain, ada istrinya bang? Enggak, kata dia. Wah, kurang ajar itu.